Hari ini bersama Budi Doremi, terima kasih udah main ke sini. Makasih, gue juga makasih banyak. Siap, sama-sama. Gue di kontak Freddy ya, MCN lo kan. Iya. Itu udah dari tahun lalu kalau nggak salah. Ajak dong Budi ke tempat lo. Ayo banget sini main lah, gue bilang gitu. Akhirnya kita ketemu setelah beberapa bulan. Nah, yang seru dari lo, kan gue jadi nyari-nyari tahu nih. Gue baca-baca lagi, search-search lagi. Ternyata lo sekarang tinggalnya di Banten. Iya, di Serang, Banten. Di Serang. Itu jauh dari kota kan? Atau Sebenarnya dia tuh di tengah kota, tapi Oke. dia kayak terisolasi dengan sendirinya karena di belakangnya markas grup satunya Kopassus. Oke. Jadi itu daerah yang benar-benar kayak masih hutan tapi deket kota gitu loh. Oke, tapi suasananya suasana pedesaan gitu. Pedesaan. Karena yang gue baca, lo berusaha hidup dari hasil sendiri kan? Bener gak sih? Iya. Nanam sendiri gitu kan? Itu ada istilahnya gak sih? Apa sih namanya itu? Sustainable apa itu ya? Sustainable living, kayak ya mungkin itu sederhananya, tapi kayak istri terutama yang pengen bikin sistem yang siklikal, yang berputar di rumah. Artinya apa tuh? Contohnya misalnya kita makan, kemudian sisa sampah segala macam itu zero, nggak ada. Zero waste. Zero waste. Ada yang jadi kompos, kemudian ada yang dijadiin makanan. Gue lupa namanya apa. Ada namanya kayak jenis cairan. Istri gue tuh kayak pernah kita beli ikan, tulangnya itu direndam sampai 3 tahun. Itu baru dipanen tahun kemarin sama dia. Ini hasil. Namanya ada oil-oilnya gitu lah. Dia bagus banget kalau dikasih ke tanaman-tanaman hias. Nah, kayak gitu kelakuan. Ya kayak gitu. Bro, ekstrim bro. Jadi dia beli ikan. Ikan. Biasanya tulangnya kita buang kan. Tulangnya biasa dibuang. Nah ini salah satu contohnya, tulangnya itu direndam. Dia punya aktivasi khusus gitu, bakteri khusus. Dia kalau salah dari 2019 akhir lah ya. 3 tahun. 3 tahun. Mungkin 3-5 tahun lah ya. Direndam jadi oil, jadi minyak. Jadi minyak. Dan Minyak itu ini- minyaknya kita bisa makan atau kita kasih ke tanaman. Kalau gue sih nggak makan, gue nggak berani. Istri lo makan? Iya dia cobain katanya kayak gitu. Oh wow. Jadi artinya lo konsumsi rumah tangga lo itu jangan sampai ada sisa gitu kan? Dan memang nggak ada sisa. Dan memang gak ada sisa. Kita istri bilang kita kekurangan sampah. Kalau bisa ngambil dari tetangga dong. Gitu. Ya itu urusan kamu lah, bilang gitu. Lucu juga sih percakapan di WA grup RT lo itu ya. Ada sampah nyisa nggak? Gue ngambil ya hari ini. Oh wow. Kalau sampah dijadiin kompos buat pupuk. Ya buat tanaman. Oke, jadi bahan bakar juga kah? Enggak nyampe situ, enggak sampai situ. Kalau hewan peliharaan ada berarti? Ada Apa aja? kambing, ayam, Wow. bebek, soang, puyuh, Burung puyuh. kambing yang masih belum, dan gua kayak tahan-tahan itu sapi. Sapi yang gede ya? Itu belum? Belum. Tapi kambing udah berhasil. Artinya kambing ini yang nanti akan kalian konsumsi? Udah. Kemarin kita konsumsi 2 Potong. potong. Jadi rencana lo sama istri lo adalah lo hidup dari semua hasil ini? Enggak juga. Ya tapi itu plan-nya kan? Tapi plannya kayak gitu. Kita usahain gila. ke arah situ. Bro gila bro. Tapi gue pernah kalkulasi juga, ternyata untuk ngelakuin itu ternyata harganya mahal. Mahal banget. Jadi sampai kayak misal contoh, kita mau bikin ketahanan energi. Kita ngomong tentang solar panel. Oke. Ternyata bukan iming-iming sih, gambarnya seolah-olah kayak keren. Tapi begitu masuk, begitu cari tahu, riset, ternyata itu mahal banget. Iya. Misalnya untuk satu rumah itu gue pernah kalkulasi, itu kayak kita bayar PLN selama berapa puluh tahun gitu. Nah gue kan pasang di rumah gue. Tapi gue bukan di baterai. Oh bukan baterai. Yang PLN beli. Yang apa off grid? On grid ya? Yang on grid. Itu per tahun ini gue balik modal. Oh iya. Setelah 10 tahun lebih. Dari rumah itu berdiri. Tapi tahun ini gue udah balik modal. Ya Allah. Tapi emang lama banget sih. Iya ya. Karena investasi di depannya mahal. Oh iya benar. Ya kan bro, mahal kan itu. Cuman memang kelihatannya tagihan listrik jadi Rendah ya. rendah banget. Iya. Cuma artinya untuk bikin sustainable living itu investment di depannya itu yang cukup berat juga ya ternyata ya. Betul. Karena dipikirnya oh ini bagus, ini baik, ini apa, tapi ternyata juga harus keluar modal gede. Yes betul. Pada akhirnya kan pada saat gue putuskan sekitar tahun 2019
pindah ke sana, gue tuh sebetulnya kesulitan untuk menentukan mau kayak gimana nih hidup nih. Karena pada waktu itu pandemi, musik juga kita nggak tahu kayak gimana akhirnya. Istri juga nggak mau sebenarnya tinggal di situ. Ya katanya ada drama di awal tuh. Kenapa tuh dia? Dia pengennya hidup di gang sempit tapi di daerah perkotaan. Kalau gue pribadi pengennya ya punya rumah tuh sesuai dengan yang gue mampu, yang gue ingin. Nah, akhirnya gue pribadi gue lagi nggak ngerti beradaptasi, istri juga beradaptasi. Pada akhirnya ya udah kita bareng-bareng. Dia juga ternyata jauh lebih menikmati itu ketimbang gue. Ternyata setelah itu dia malah yang mikirin kita kurang sampah dan lain-lain. Iya betul. Dia jauh lebih mendominasi untuk hal kayak gitu. Lo masih ingat gak zaman dia ngambek, stresnya itu? Iya. Apa yang paling lo inget? Dia nggak mau masuk rumah, Pak. Jadi di luar, di parkiran gitu? Ya enggak, maksudnya dia nggak mau iya, dia duduk-duduk iya gitu. Dia nggak mau nginep di situ. Dia nggak mau tidur di situ. Jadi apa di teras diem aja gitu? Iya kayak ngeliat doang, kayak ngelakuin sesuatu tapi nggak dilakuin apa-apa gitu. Karena memang pas sehoror itu, emang gue juga baru ngertinya beberapa lama inilah. Memang ular masuk ke rumah, kelelawar segala macam ya kayak gitu-gitu. Jadi dia ngerasa kayak ini bukan rumah kayak. Titik balik dia nerima apa? Kapan dia kayak oke deh, ayolah gue tidur deh di sini gitu. Pada saat dia bisa melihara ayam sama naruh tanaman kesayangannya terus tumbuh dengan lebih subur. Di situ. Ayam kalian konsumsi daging atau telurnya? Dua-duanya. Gue tuh telur puyuh tuh sampai surplus, Pak. Telur puyuh, daging puyuh, telur ayam tuh nggak surplus sama. Tapi kemarin temen datang aja kita bagiin tuh 1 orang 10 atau 20 gitu untuk dibawa gitu. Oh wow. Iya kayak itu gitu. Itu inspiratif bro. Gue kayaknya mau coba deh kalau ayam. Kalau untuk keluarga gue, satu rumah mungkin bersama helper dan yang lain sekitar 8 orang. Berapa ayam yang harus gue pelihara supaya flow telurnya cukup buat kita hidup sehari-hari? Terus terang kalau soal detail kayak istri yang lebih jago ya. Karena kayaknya melihara ayam itu 10 sampai 20 juga kayaknya cukup ya. 10-20 ayam cukup untuk 8 orang di dalam sebuah rumah? Kayaknya ya. Tapi gue takut salah nih. Ya karena kasaran aja lah ya. Ya kasaran lah 10 sampai 20. Karena sebenarnya kalau misalnya mau terusan ada, itu ya tergantung dari kondisi lingkungannya. Ayam tuh kadang tiba-tiba satu kolateran mati gitu Pak. Kena penyakit. Ayamnya? Kena penyakit mati. Terus kita yang nyari bibit lagi. Terus kemudian pelihara digedein lagi gitu. Lo pernah ada momen dimana ayam lo mati satu angkatan gitu pernah? Iya. Itu yang paling sedih istri gue pasti. Apa tuh biasanya penyakitnya apa tuh? Nggak tahu tuh yang kayak bentar lagi kayak mau masuk musim hujan, kemudian tiba-tiba kayak ngantuk gitu, mati. Terus besoknya lagi dilanjut lagi. Ya kita buru-buru sembelihin semuanya, terus kita taruh freezer. Oh wow, wah gila seru banget. Gue mendengarkannya seru sekali sih, kebayangnya seru banget sih. Tapi lu juga bertanggung jawab sama perubahan hidup gue. Kenapa tuh? Tahun 2025. Jadi Paradi itu sebenarnya malam-malam gue lagi tiduran. Ini salah lu sih sebenarnya. Kenapa nih? Gue lagi tiduran gitu. Gue tuh sebenarnya nggak bisa tidur malam Pak. Jam 10 gitu. Gue kalau nggak salah gue ngelihat obrolan tentang financial freedom lo. Oh ya. Nah, gue kayak sambil ngantuk-ngantuk udah mulai jam 11-an lah ya. Terus lu ngomongin soal itu. Di hari sebelumnya gue baru ngitung pengeluaran gue untuk beberapa tahun ke depan. Karena yang ngurusin keuangan gue pribadi. Oke. Istri kan udah dengan kegiatannya lah ngurusin makanan di rumah lah dan sebagainya. Malam itu gue kayak gara-gara lo gue lihat financial freedom ngurusin keuangan segala macam. Gue gak bisa tidur Pak sampai jam berapa ya? Sekitar jam 2-an lah ya. Karena angkanya horor ya. Iya kan? Karena dikali 25 kan? Bener kan? Pengeluaran setahun dikali 25 itu. Iya. Gue terus kemudian gue coba ngitung ulang malam itu. Gue gak bisa tidur. Sampai akhirnya gue besok paginya gue jalan kaki sendirian Pak ke belakang 5 kilometeran lah kalau gak salah ya. Ke pegunungan gue sambil ngelamun gue udah bener apa enggak ya? Gara-gara satu video itu. Gara-gara satu video lu. Tapi itu momentum gue berubah total dalam masalah keuangan gue. Oh iya. Jadi hari itu
pokoknya nggak salah beberapa hari kemudian gue ngajak istri gue ngobrol serius banget. Dia ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Kamu ada apaan sih? Dia bilang, nggak, aku harus jelasin bahwa keuangan kita tuh kayak gini gitu bilang. Dan apa yang kamu lakuin udah bener, tapi yang aku lakuin kayaknya belum dia gitu. Oke. Gara-gara itu gue pertengahan tahun kemarin lah. Akhirnya apa lo mulai coba lihat instrumen investasi kah? Mulai cari-cari tahu kah kayak gitu? Iya, betul. Karena menurut gue yang dilakuin sama istri gue udah tepat ya. Tapi buat gue ternyata gue masih ngaco gitu, Pak. Oke. Dan pada saat itu akhirnya gue ngulik apa yang lo omongin. Ya gue makasih banyak sama lo nih. Siap. Karena pada saat itu akhirnya beberapa bulan setelahnya gue intens untuk cari tahu lagi. Oh. Iya, thank you Pak. Oh siap. Terima kasih. Tapi memang kalau gue nggak investasi ya, kayaknya gue juga nggak bisa nyampe angka pensiun gue di 2019 itu sih. Kayaknya nggak mungkin sih. Emang. Tapi kalau satu hal yang gue dapat dari kebiasaan berinvestasi itu, kita tuh jadi mindful gitu, ini duit kita taruh mana. Nggak kayak, lo tau gak sih kayak zaman dulu tuh tiba-tiba perasaan duit gue nambah, tapi yang di tabungan kok segitu-segitu doang gitu. Yang kayak gitu-gitu sih. Yang paling ngebantu sih itu kalau investasi menurut gue. Jadi gara-gara itu orang yang nawar di sana tuh nawarin tanah tuh banyak-banyak Pak. Banyak banget. Tapi setelah lagi-lagi lu menginspirasi gue dan akhirnya gue banyak banget yang gue eliminasi Pak. Oh wow. Eliminasi untuk punya cita-cita yang ketinggian, yang kurang relevan dan lain sebagainya gue eliminasi. Oke, wow mantap. Tapi kalau untuk mensupport makan sehari-hari kalian dari hasil kalian sendiri, itu artinya udah mengurangi banyak pengeluaran bulanan ya sebenarnya? Iya, sebetulnya iya. Oh. Sangat. Ininya tanaman juga, beras juga? Enggak, kalau beras, gue udah pernah nyoba tuh beras. Beras itu kesulitannya di air. Kalau air itu nggak cukup ngalir salah satunya, kita kan selalu bergantung sama yang namanya pupuk-pupukan. Oke. Terus ada yang namanya konsep kalau nggak salah gue namanya itu permakultur apa permaculture, gue takut salah lagi-lagi ya. Itu mengadaptasi bagaimana siklus hutan itu hidup. Pohon besar ngasih makan yang kecil-kecil ngasih makan terus muterin. Jadi cara bernanam seperti itu membuat kita nggak bergantung sama kimia-kimiaan. Nah, dan itu kita coba di belakang, ternyata ada teman juga datang dari Jogja, dia bilang bahwa ini tempatnya nggak cukup oke dan harus ditidurin lahannya, sehingga tadinya gue mau nanam padi nggak jadi karena memang tanahnya masih dalam kondisi di mana banyak banget kimia sebelumnya gitu. Oh ya? Dari mana kimia sebelumnya ini? Jadi kayak pupuk, kayak nanam timun, dikasih pupuk gitu. Kayak nanam sayur dikasih pupuk dan itu ngendap di tanah. Kalau kita mau ngejar yang organik ya sampai ke tanahnya ya harus sudah siap. Gitu. Oh, pantesan yang sayuran organik tuh mahal tuh karena itu ya? Iya. Tapi kalau kotoran hewan-hewan itu lo jadiin pupuk kandang juga? Iya, dilakuin sama istri juga untuk nyeburin tanah salah satu. Berarti lo dan istri yang mengelola ini tuh ada orang lagi kah yang ngebantuin? Ada di rumah ada. Oh pasti, ada. Pasti ada. Nggak mungkin sendirian dong ya? Nggak mungkin itu. Ikan ada ikan? Ada ikan lele tapi. Buat konsumsi juga? Salah satunya iya. Gila seru banget. Seru banget Pak. Alhamdulillah. Gimana cara lu nggak baper ketika lu memasak semua hewan ini? Jangan dikasih nama ya itu kayaknya ya. Tetap dikasih nama. Tetap lu kasih nama. Hari ini kita makan doni ini gitu. Iya. Gue kayak gak tega deh kalau udah ada namanya. Gue sebenarnya gak tega. Awalnya juga kita gak tega, tapi gak tahu kenapa ya perubahan kali ya. Karena istri itu lagi-lagi untuk point of view masalah tentang hal kayak gini, istri gue jauh lebih memumpuni gitu. Dia tuh pernah ngasih nama kambingnya yang masih kecil itu siapa gitu namanya gue lupa ya. Terus dia potong nggak berani sendiri orang lain, tapi yang ngolah dia gitu. Dan anak gue juga makan, sebelumnya dimakan gitu. Ya, jadi yang lucu-lucu itu dihidangkan di meja gitu dimakan. Mungkin itu udah kambing keberapa kali? Nggak juga? Iya sih, ya. Udah kambing keberapa kan? Udah terbiasa. Tapi yang pertama itu tuh, gue itu getar kali ya kayak, aduh gue mau sembelih.
si ini lagi gitu kali ya. Dia nangis lah pasti, anak-anak nangis terutama. Nah, Kasihan. anak lo gimana dengan kehidupan di sana? Ikut mengolah kah atau gimana dia? Itu salah satu kurikulum sekolahnya. Kebetulan anak gue kan homeschooling, Pak. Jadi kita punya kurikulum yang lebih bebas gitu. Ngajarin mereka untuk beternak. Ke kandang itu salah satu kegiatannya. Oke. Meskipun gue akui untuk gue yang udah ditinggal di pedesaan aja, untuk narik mereka ke situ tuh perlu alasan yang banyak banget. Tapi mereka ya seenggak-enggaknya ya meskipun susah mereka akrab dengan hal-hal kayak gitu. Oke. Oke, nah gue mau masuk ke hubungannya dengan kehidupan kreatif lo. Karena kan lo penyanyi, pencipta lagu. Sekarang hidup dengan beternak, bercocok tanam. Ada benang merah apa tuh antara hidup menjadi seorang kreatif sama melakukan ini semua itu? Iya, kayaknya itu tujuan utamanya deh untuk nikmati apa yang kita udah cari. Oke. Kalau misalnya gue kerja nih udah dapet yang gue inginkan gitu ya, tapi kemudian aplikasinya hanya kepada yang diinginkan oleh orang kebanyakan gitu. Misalnya gue pengen beli baju yang gue pengen, gue punya kendaraan gue punya. Oke. Tapi hal-hal yang lain yang bikin gue punya alasan untuk tetap berkegiatan. Oke. Jadi salah satunya adalah dengan punya ternak dan mungkin nyusul untuk punya kebun dan lain sebagainya. Itu memaksa gue untuk berkegiatan supaya punya alasan terus untuk ngerti. Untuk menyayangi sesuatu gitu, untuk ada hubungannya sama keluarga, untuk tetap kumpul dan lain sebagainya. Oke, jadi artinya segala uang yang lo dapat dari pekerjaan kreatif lo, itu lo pakai untuk hal-hal ini gitu. Iya. Makanya lo tetap ngeluarin karya gitu maksudnya. Iya, salah satunya kayak gitu. Ada hubungannya dengan proses penciptaan kreasinya nggak? Kayak misalnya dengan bercocok tanam, justru malah lebih gampang karena lo gampang sering kosong misalnya pikirannya pas lagi ini, jadi inspirasi datang ada gitu-gitunya nggak? Iya pasti. Kalau justru dengan ruang lingkup yang menurut gue tadi ideal, gue jadi lebih mudah untuk menelurkan apa yang gue pikirin, gue rasain gitu. Oke. Karena di belakang lumayan sepi, lumayan kayak punya dunia sendiri gitu. Kebayang sih. Jadi akhirnya kita kebayang sih. Jadi mudah untuk bisa bikin karya. Meskipun kenyataan bikin karya itu juga nggak gampang-gampang amat. Dengan kondisi yang udah ideal aja ya tetap kesulitan dan lain sebagainya. Prosesnya gimana nih? Kayak ini kan single paling baru Oktober 2025 yang ada untukmu ini. Itu kalau proses kreatif lo gimana? Apakah betul di belakang lagi sendirian, sepi, terus masuk ke otak, lo buru-buru nyari gitar? Atau gimana? Atau lo bersenandung sendiri, lo voice note? Kalau yang lagu yang paling baru sih justru gara-gara nggak punya waktu buat keluarga, gara-gara gue sering keluar off air, keluar kota. Kemudian anak udah mulai nanya, udah mulai bilang bahwa aku nggak suka ayah kerja, aku lebih suka ayah di rumah. Itu ngancurin hati gue banget. Terus ya udah gue bikin pada saat mau ke bandara dan lain sebagainya. Tapi kalau di lingkungan rumah sebetulnya lagu kayak Melukis Senja, Mesin Waktu ya dibikinnya di belakang rumah, justru lebih pakai gitar gitu? Pakai gitaran aja Pak. Duduk di bukit-bukit gitu, bawahnya sawah, sungai. Gile. Ya udah. Gile keren. Yang ini ada untukmu, berarti pas mau ke bandara? Iya pas mau bandara. Apa nih, di rumah, di jalan? Di jalan Pak. Dapat ini dapat notasi gitu. Iya. Terus baru direkam. Gokil. Ya, kayak gitulah. Terus, umum. Habis itu kalau workshopnya, studionya? Kalau kompos buat musik segala macam itu udah diserahin ke kantor. Jadi kantor yang ngurusin. Gue cuma bikin mentahannya aja. Sampai jadi notasi lirik kirim ke kantor. Iya. Nanti udah ada demo, lo baru ngisi gitu. Iya. Karena itu tadi Pak, ketika gue udah ngerasain bahwa waktu itu lebih penting sama keluarga, gue lebih percayakan musik itu ke kantor gitu loh. Jadi waktu gue lebih banyak gitu. Kalau dulu sih aktif ngurusin aransemen dan lain sebagainya. Oke. Nah, berarti pekerjaan rutinnya itu menciptakan lagu buat orang lain juga kah?
Enggak. Hanya buat diri lo aja berarti. Dan ini kan single. Apakah nanti akan ada album, EP atau rencananya Enggak gimana? sih. Sekarang kan lebih kayak single aja. Oh, udah nggak jalan ya album-album gitu ya? Kalau gue lebih memilih untuk enggak. Iya ya, gue ngomong sama banyak musisi pada bilang kayak gitu. Ngapain ngeluarin album, ngapain ngeluarin EP, single aja, bener berarti ya? Iya. Kalau pas awal-awal lo berkarir, lebih bagus album, masih oke tuh? Iya masih oke. 2011-an masih ada album lah. Pernah 1 kali ngeluarin album. Oh, berarti lo ada di transisi itu ya, menjadi seorang musisi yang jualan album di toko, sama sekarang semua tentang streaming kan? Iya. Perubahan ini menurut lo gimana? Apakah lebih bagus kah atau malah kayak aduh jadi susah nih karena banyak banget jadinya tiap hari keluar gitu? Enggak juga sih, malah menurut gue jauh lebih menguntungkan untuk seperti ini ketimbang yang dulu. Oh iya? Ya efisiensi salah satunya. Oh, maksudnya gimana tuh? Karena kita cuman bisa 1 single terus kalau meledak royalti masih bisa dapat lebih gede gitu ya? Iya. Oh. Kan dulu ngeluarin 10 lagu nih. Iya. Single, yang hitsnya mungkin 1-3 lagu. Sisanya kan bisa jadi orang ngedengerin, bisa jadi enggak. Kalau sekarang kan 1 keluarin bener-bener difokusin dan lain sebagainya. Nanti sisanya masih bisa buat beberapa lama kemudian. Oke. Best practice-nya apa untuk promosi sebuah single sekarang kalau menurut lo? Agak sulit Pak jawabnya. Karena untuk sekarang itu gue juga kadang bingung. Dulu pernah lagu Mesin Waktu nongol di hari H. Katakanlah hari ini. Didengar orang tuh baru setahun kemudian. Oh iya? Ya, bisa gitu ya? Bisa kayak gitu. Bahkan yang paling rekor buat gue tahun 2012 rilis, judul lagunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Didengerin orang banyak tuh 2025. Hah? Yes. 14 tahun? 14 tahun? Itu pasti ada 1 orang yang TikTok pakai sound itu tuh. Iya. Bener? 1 orang TikTokan pakai sound itu, terus semua pakai. Coba bayangin. Nah lo. Kantor tuh sekarang bikin konten itu sebegitu banyaknya untuk dimakan sama orang, tapi ternyata yang dimakan tuh yang nggak kita predik gitu. Kayak gitu. Itu gimana menurut lo? Kok bisa kayak gitu? Nggak ada yang tahu juga? Nggak. Selera pasar apa kita nggak ada yang tahu? Kita tahu seleranya, kita bisa gambar, tapi bagaimana kita membuat orang untuk ngedengerin tuh ya kita masih ada yang namanya faktor X lah, masih yang kayak dulu juga masih ada sebenarnya. Artinya berarti kalau gitu sekarang pendekatannya lo kalau ngeluarin single, kalau di minggu pertama, minggu kedua performanya masih biasa aja, nggak usah pikirin juga kan? Kayak gitu berarti? Iya. Attitude-nya gitu ya? Bahkan kayak 6 bulan pun kita anggap masih, walaupun nggak ada yang dengar, kita masih bilang bahwa ini masih mungkin 1 tahun. Ternyata tahun berikutnya nongol, dar gitu. 1 tahun juga belum ya nggak apa-apa, 3 tahun belum, orang ini 14 tahun dia baru meleduk, gile kali. Dan itu banyak yang kayak gitu Pak. Oke. Berarti kuncinya banyakin lagu. Iya. Semakin banyak lagu, kemungkinan kenanya makin banyak dong. Bisa jadi. Jadi. Kalau frekuensi lo ngatur rilis lagu gimana? Setahun berapa kali? Per 6 bulan. 6 bulan 1 single? Per 6 bulan 1 single. Dan itu tergantung suasana hati yang punya label gue juga. Jadi ya bisa jadi ada lagu single dengan single yang lainnya deket-deketan keluar. Atau mungkin per 6 bulan dan sebagainya. Tergantung timing lah. Kalau off air berarti masih rutin dong? Masih. Tiap weekend jalan, pergi kemana. Lo melakukan ini dari 2011. Pasti kan off air juga kan? Ada rasa apa yang berubah dari off air lo ini? Jujur kalau sekarang yang gue berubah itu, gue pengennya di rumah aja. Bikin masalah umur deh. kayak gue ada kayaknya. Lu umur berapa sih Pak? Gue tahun ini 42. Sama gitu semua. Oh iya? Lu ngerasain itu emang? Iya. Gue macem-macem sih. Pertama karena lebih ke pinggang. Kalau naik pesawat terlalu sering kan lama duduk ya. Pinggang gue kan ada HNP kan. Ada syaraf kejepit. Oke. Jadi kalau kelamaan duduk gak nyaman gue gitu. Sama kedua anak. Iya. Anak gue kan umur 6 tahun dan 5 tahun. Itu masih lucu-lucunya tuh. Masih belum nyebelin tuh. Belum rebel tuh. Belum aku mau pulang jam 2 emang kenapa. Jadi
masih menikmati waktu itu. Betul sih, jadi ngerasa sayang kalau kita ngelewatin itu. Nah kalau lo apa? Alasan lo kayak, gue lebih pengen di rumah, itu lebih kemana? Sama sih kurang Sama lebih ya? Pak. Gue nggak mau ngelewati masa kecil anak yang nggak mungkin diulang lagi nih loh. Iya lagi. Iya gitu kayak. Gue terakhir kali tour itu ya, kan gue lagi jalan tour. Tapi tour sebelumnya itu, gue begitu kelar selesai tour gue, ada 2 bulan break kan. Begitu selesai tour, gue di rumah. Kalau lagi tour weekend nggak pernah ketemu kan. Dia akhirnya ketemu dan kita ke mall. Terus pagi-pagi kan dia tidur di sebelah kasur gue. Iya. Pas gue bangun, kok panjang ya nih anak ya. Jadi gue tuh sampai melewatkan dia menjadi panjang itu. Betul, dipajang tambah tinggi. Iya tambah tinggi, tapi kan dia tiduran. Iya, Iya kan? iya, Kalau iya. tiduran kan dia Kok tambah panjang. panjang ya, Kalau dia gitu. berdiri kan tinggi. Kok tambah panjang Terus gitu. kok dia panjang ya? Iya benar. Ya gimana ya? Ada sedihnya juga, ada ininya juga. Gue tuh jadi, kan gue ikut forum pensiunan juga kan. Oh iya. Iya ada satu forum isinya orang-orang pensiunan gitu. Terus mereka bilang tuh kayaknya batas dari semuanya itu di umur 55 deh. Maksudnya gimana? Lo kalau 55 masih kerja, Ah. kayaknya lo harus pikir ulang deh soal pekerjaan lo, dia bilang. Wah ini baru lagi Pak. Ini gue nggak bisa tidur lagi. Maksudnya gimana 55? Kalau masih 55 lo kayaknya porsi kerja lo harus lo kurangin, lo harus hidup. Karena buat apa lo buat apa lo kerja lebih keras Iya. untuk uang yang mungkin tidak akan sempat lo nikmatin juga di umur itu. Gila. Jadi buat apa lo kerja lebih keras untuk uang yang mungkin gak akan lo nikmatin? Karena ya emang udah keburu tua aja. Nah terus dia ngasih argumen gini, 55 itu angka yang paling pas untuk lo mengurangi semuanya. Karena semua orang mikir 65. Nanti aja 60, 65. Tapi di 65 lo mau hiking aja udah gak sekuat 55. Oke. Jadi lo kalau misalnya mau spending waktu bikin memori sama anak lo, bikin kenangan di kepala mereka, 55 tuh angka yang paling pas gitu kata dia. Oh itu di grup pensiunan itu? Di forum pensiunan. Forum pensiun. Gila ada lagi. Gue baru tahu. Lo jalan kaki lagi nanti. Gue. Masalahnya weekendnya itu Pak. Iya. Kerjaan kayak kita tuh weekendnya. Iya bener Pak. Lah, kan mereka libur weekend. Tapi gue gak tahu kalau homeschooling kayak gimana. Enggak juga sih. Ya tapi kan ada neneknya yang juga Ini seperti orang pada umumnya libur di hari Sabtu dan Minggu yang nggak bisa ikut kalau kita di weekday gitu. Oke. Tapi kalau weekend gak sama mereka juga tetap ada yang hilang juga kan. Iya. Lalu persiapin gue dong, itu kan anak lu umur paling gede kan 13, ada yang 9 tahun. Anak gue paling gede malah seusia anak lu yang paling kecil, which is 6. Apa yang harus gue siapin nih? Ketika 9, ketika 13? Lebih ke cara mereka berpikir itu cepet banget Pak. Cepet banget berubah. Dan satu kali gue adu argumen sama anak gue. Yang mana nih? Yang paling tua, yang paling gede. tua. Kamu kenapa sih defensif banget? Kalau kamu salah ngaku aja salah. Dia bilang. Terus gue bilang ke anak gue kayak gitu. Iya. Terus jawaban anak gue, ayah kenapa harus ofensif sih? Kalau memang aku salah, sampaikan dengan baik-baik. Wow. Itu ya juga ya. Gue sadar kayak. Wow. Dia udah Kamu berubah. kalau dimarahin, kenapa kamu defensif? Dia Iya. balik. Ya lu kalau marah lu kenapa ofensif? Iya. Wah debat filsafat bro. Debat filsafat siang-siang itu sama anak 13 tahun. Jadi dia udah bisa ngasih tahu sesuatu yang kayak gitu. Ya itu perubahan yang kadang-kadang kita nggak ngeh. Mereka tuh berubah gitu. Sebegitu cepatnya. Sampai terakhir dia bilang ke emaknya bilang, "Bu, kapan ya aku mimpi basah?" Dia bilang kayak gitu. Oh dia udah tahu lah ya Dia soal kayak puberty. gitu. Dan pertanyaan menuju, kan gue memang dalam masalah sex education tuh kayak gitu. Itu penting banget dan mereka tuh betul-betul nyari. Sebenarnya mereka nyari, cuman kayak mungkin cowok ya malu dan lain sebagainya. Itu juga hal yang kadang-kadang gue kaget mereka udah tahu sampai sebegitu jauhnya gitu. Iya. Dan argumennya itu mending taunya dari kita Ya. daripada taunya dari teman atau orang lain kan. Cuman gue nggak bisa mikirin memulai percakapannya sih. Lo udah melewati itu berarti? Masih sedang. Karena pasti bingung kan masuk kayak gimana, ya nggak sih? Oh wow, oke. Bener nggak argumen bahwa anak
anak ketika di bawah umur 13 kayak anak gue sekarang, dia ke orang tuanya ngomongin teman-temannya. Nah anak kalau udah 13 tahun ke atas, dia ke temennya ngomongin orang tuanya. Jadi artinya dia lebih dekat ke teman. Bener nggak di anak lo ini? Kebetulan di lingkungannya anak-anak gue itu sempit. Jadi dia main sama tetangganya dan dia kebanyakan juga teman-teman tetangganya mainnya itu ke hutan, terus pulang-pulang bawa ular gitu Pak, bawa bunglon. Sumpah Pak, demi Allah. Iya. Lu tau gak sih ular tanah, lu tau gak ular tanah? Ular tanah itu salah satu spesies ular beracun. Yes, yang mematikan. Yang mematikan. Ini kejadiannya beberapa minggu yang lalu Pak. Itu ular tanah masih baru lahir lah ya, masih kecil gitu Pak. Terus, anak kedua gue namanya Umar. Ayah, ular dibilang gitu. Dalam hati gue juga takut sebenarnya Pak. Itu ular tanah. Ya udah matiin aja nak. Gue sok-sok pura-pura sambil main handphone. Oh ular. Ya udah injek aja. Kok dibunuh ya? Iya nggak? Itu agaknya kayaknya beracun deh bilang. Kenapa? Karena cirinya ular beracun itu kepalanya itu lebih tumpul ketimbang yang nggak beracun tuh, yang lebih runcing, gue bilang kayak. Oh gitu. Oh iya, tapi gue nyampainnya gue harus tetap santai gitu. Yeah. Ya udah injek aja nak. Sama dia bener loh, cari sendal diinjek gitu. Gitu. Palanya? Iya, diinjek semuanya. Padahal gitu. itu beracun. Ya, kayak gitu. Lu kenapa nggak lari aja sih? Ya kita harus tenang Pak. Gue udah memutuskan di situ, masa gue yang panik. Terus ya banyak Pak kejadian. Astaga. Terus kamar mandi gue yang tadinya konsepnya villa-villa Bali gitu, yang nggak ada atapnya. Tahu yang bolong ininya. Ada kotak bolong. Terus ada pohon bougainville-nya gitu. Gue udah tutup. Karena ternyata itu hanya bertahan 3 bulan indahnya. Sisanya ada ular segala macam gitu. Di Lu lagi mandi, kok ada yang nyambunin? Ternyata ular tanah datang dari situ. Di bathtub mandi tuh Pak, itu apa sih? Biawak. Yang ambil tuh anak gue. Banu, iya ya. Itu ada biawak. Itu ambilin oh dia. Dia ngambil biawak? Iya, ambil dipegang belakangnya bawah itu. Pergi. Gak protes tuh biawak, belum kelar kali gitu. Dia lagi berendam air panas. Tapi kalau biawak gak bahaya? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Kalau kayaknya biawak enggak ya. Gue sih gak mau berurusan. Jadi biarkan anak gue yang mengurusi itu gitu. Oh wow. Anak yang mana yang dari lahir sudah ada di situ? Yang paling kecil ya? Iya, si Banu sama si Umar. Anak pertama sama anak kedua. Itu dari lahir sudah di dalam rumah itu? Makanya dengan ruang lingkup kayak gitu, pertanyaan lu ke gue, apakah mereka ngomongin gue? Kayaknya iya mungkin, tapi sebagian besar kayaknya enggak. Karena mereka disebutin mandi di sungai, cari ikan di sungai, terus pulang ke sawah dan sebagainya. Kayak gitu. Gile, mungkin ngomongin lo ke biawak kan? Kalau ketemu hewan. Oh wow. Berarti lo nggak mengalami dilema mereka minta nongkrong di mana? Belum kayaknya. Kafe mana? Apartemen temen gitu enggak ya? Enggak sih, belum nyampe ke situ Pak. Mereka yang masih anak-anak gitu. Oh iya, soalnya anak gue si Alea yang cewek yang umur 6 tahun. Udah minta ke apartemen temen ya Pak, aku udah atur ya sama si ini. Nanti Papa nelpon orang tuanya. Serius, karena kita Pak? udah janjian main di apartemennya ini. Oh iya aku juga mau berenang nanti gitu. Oh gitu Kak, iya nanti Papa coba telepon. Seriusan Pak? Iya. Ya Allah beda anak banget. gue beda banget. Mungkin karena gak pernah ketemu biawak. Dia mandi di sungai gitu ya. Tapi seneng ya ngelihat anak dekat sama alam ya. Kayak happy gitu gak sih? Iya happy. Iya kan? Karena dia dapat sesuatu yang mungkin banyak anak lain yang nggak dapet kan? Iya. Kalau ininya udah kelihatan. Bakat segala macam. Ya bakatnya, keinginannya, aspirasi mereka mau jadi apa itu udah kelihatan. Yang pertama yang paling kelihatan sih, lebih ke dia suka ngelukis. Berarti di seni juga. Apakah itu karena ngelihat bapaknya juga bikin lagu nyanyi gitu? Eyangnya pelukis juga. Jadi dia yang suka gambar dari awal. Dan memang yang gue takut tuh sebenarnya gambarnya dia tuh gambar serem-serem semua Pak. Gambar cuma hitam putih, mata lagi melotot gitu. Tapi real menakutkan gitu kayak gitu. Terus gambar senyum tapi senyumnya nakutin. Gambar muka orang setengah yang hitam putih doang. Nah, kayak gitu dia udah bisa. Kenapa kamu gambar kayak gitu? Nggak tahu, nyaman aja dibilang kayak gitu.
Udahlah, gue gak mau ngurusin yang kayak gitu-gitu. Ya udah terserah kamu lah. Kayak dark gitu ya, Iya, gotik-gotik iya. gitu ya. Padahal lingkungannya kayak gitu. Oke. Tapi outputnya kayak begitu coba. Ada ini nggak? Ada cerita serem nggak tapi di tempat lo itu? Wah, ada Pak, Oh, ada? banyak Pak. Bapak percaya nggak yang namanya Banaspati Pak? Bola Api Pak. Ada Pak, parkir di belakang Pak. Gini. Ah, yang bener. Coba. Bola api parkir di rumah lu? Di belakang. Di belakang gue itu kan jadi kayak gue kan di paling tinggi, bukit yang paling tingginya. Di belakang itu kan ada persawahan sama sungai. Iya. Itu jam 2:30 Pak. Di belakang gitu, wah mendarat dia Pak di situ. Gue ngerti gitu apaan. Tapi lu ngelihat sendiri, maksudnya dengan bersama yang lain itu, gitu? Yang jaga di rumah gue Paleman juga ngelihat. Ah, gue kalau jadi lu gue samperin kali. Iya, gue sih nggak Enggak ya? Karena katanya itu orang kan? Nggak tahu sih Pak. Manusia yang berubah wujud Mungkin katanya. Mungkin aja. Tapi ya gue nggak serem-seremin lah. Di rumah gue depannya juga itu pohon asem Pak. Usianya udah puluhan tahun, gede banget. Oh, itu juga rada-rada tuh. Banyak kok rekomendasi ini ya apa namanya jasa gaib di sana tuh. Rekomendasi jasa gaib. Ya, Untuk apa ngusir? contohnya kayak gitu. Oh wow. Mas Budi, anak Mas Budi ada yang nyukain. Maksudnya gimana Pak? Itu datang tiba-tiba tuh kayak gitu. Anak bapak ada yang nyukain kata dia. Anak yang mana? Yang pertama kata dia kayak gitu. Emang ada kan. Terus pernah nggak ibu mimpi itu? Karena nyokap gue suka yang kayak begitu ya. Jadi iya saya mimpi anak saya gini. Ya coba sih tolong dia bilang. Siapa yang suka ini yang apa namanya yang penunggu di depan pohon asam dia bilang kayak gitu. Oke, lalu? Gue bilang gitu. Gimana Pak? Dia suka, ya bagus dia daripada benci Pak. Saya bilang kayak gitu. Pulang Pak, pulang. Gue males ngurusin kayak gitu. Jadi nggak diusir? Gak diusir. Cuman informasi aja. Biarin aja. Makasih informasinya. Tapi emang serem itu di sana. Tapi nggak ada yang sampai kesurupan dong atau Nggak ada. dilukai, didorong gitu enggak lah ya. Nggak diketawain ya. Diketawain iya. Masa diketawain? Gitu malam-malam gitu. Lagi nongkrong. Males sih, gitu. males banget sih sumpah. Itu. Tapi lo pribadi nggak takut lah ya? Situ ya? Takut, tapi kan punya gue sendiri. Karena punya gue sendiri. Pak, Bapak pernah gak Pak Radit jam 2 malam ngelihat ada apa sih namanya gaun putih terbang Pak? Lewatin apa namanya? Lewatin apa sih namanya tuh angin-angin jendela gitu. Jam 2 malam Pak dia seret. Dan itu slow mo Pak. Pas karena gue tahu gue yang punya rumah dan gue harus berani, gue keluar. Ternyata itu gorden lagi terbang Pak. Berarti bukan hantu kan? Oh ya bagus. Gorden. Tapi maksudnya demi untuk menunjukkan bahwa gue yang punya rumah gue harus hadapi. Semenjak malam itu gue lumayan berani. Karena lo kayak mau ngasih lihat ini gue nih yang punya rumah nih. Lo gak usah aneh-aneh lo. Mau gak mau. Untungnya itu juga cuman spray kan. Tinggal di desa tuh ya harus kayak gitu, harus berani. Tapi lebih takut daripada hal kayak gitu, kita lebih takut malah manusianya. Oh, ada yang aneh-aneh di situ? Ya maling. Ada. Sejauh ini alhamdulillah masih malingnya yang ekonomis. Misalnya tabung gas. Lu sempat kemalingan? Iya dong, burung murai. Wih, tapi itu tetap serem sih. Ya, iya, karena orang kalau ketahuan bisa nekat. Itu dia maksud saya Pak. Ketimbang yang gaib-gaib yang ngeri yang manusia itu sendiri gitu loh. Lu taunya dari mana? Apakah CCTV? Oh CCTV. Datang cepet-cepet ambil burung gitu, ngambil kompor gas gitu. Itu akhirnya lo apain? Lo ada security kah atau? Security-nya cuman, hoi, tunjuk-tunjukkan gitu, hoi, udah cabut, hei, maling. Maling ya? Iya. Oh iya. Tapi seberapa banyak orang tahu kalau itu rumah lo? Ini rumah Budi Doremi nih gitu. Ya lumayan banyak. Lumayan ya. Tapi sekitar situ ya. Itu malah justru bikin aman atau malah jadi nggak aman kalau kayak gitu? Alhamdulillah malah lebih itu bikin aman gitu. Tapi ya belakang rumah gue tuh pagarnya cuma segini Pak. Jadi ya maling itu ngangkat kaki beneran bisa masuk rumah, masuk rumah. Oke. Ya tapi itu bagian dari resiko yang mudah-mudahan gak ada apa-apa sih. Oke. Nah sekarang berarti lo ngelihat lo akan lama sekali tinggal di sana dong ya? Sampai tua pasti ya? Sampai tua insya Allah. Udah gak ada niat lagi balik ke kota enggak lah ya? Dengan niat
umur 55 tahun gue udah berhenti dari semuanya. Thank you. Gue harus pastikan itu. Karena gue beneran berubah Pak gara-gara lo. Gila. Siap. Oke, tahun ini apa aja project-project yang bisa di-share ke kita semua, yang bisa kita tungguin dari Budi Doremi apa aja? Sejauh ini masih masih promosiin single baru Ada Untukmu. Ada Untukmu. Udah itu doang. Sisanya gue lagi berusaha approach ke kantor untuk bisa ngasih waktu gue biar lebih banyak sama keluarga. Mungkin ngomongnya lewat sini. Ini sama sini kantor satu nih. Tapi cara ngatur waktunya tuh maksudnya lo maunya lebih dikit off air kah atau apa? Maksudnya kayak gimana tuh? Iya. Konkretnya. Untuk off air dan acara-acara pada umumnya juga lebih dipersedikitin gitu. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa lah. Kan masih ada waktu sampai 55. Iya ya. betul. Karena sebelum gue datang sini gue ada satu pertanyaan. Boleh, mana? Gue ngerasa apakah gue salah kalau saat-saat seperti ini mentang-mentang gue udah megang duit apakah ketika gue udah megang duit lalu kemudian aktif income gue seolah-olah gue pengen libur deh selama beberapa tahun dan lain sebagainya, sedangkan itu masih berjalan gitu. Oke. Nah, ketika lu ngomong tadi, gue salah. Karena masih ada waktu sampai umur 55 tahun. Gue harus tetap ngelakuin itu semuanya. Iya, kalau mau dilakuin. Itu benar kalau mau dilakuin. Tapi kalau buat gue, hal pertama yang kita harus lakuin, pemakaian waktu kita tuh bikin kita happy apa enggak sih? Kalau menurut gue sih itu. Lo ngabisin waktu, misalnya kayak sekarang ya, 1 jam ngobrol sama gue itu menyenangkan nggak? Kalau buat gue sih menyenangkan banget gitu. Kameranya mati pun juga gue masih menikmati ngobrol sama lo gitu. Abis ini gue ada waktu kosong dikit, paling gue nge-gym di Pejaten sini, di daerah sini. Itu juga menyenangkan buat gue gitu. Artinya buat gue ya saat ini adalah kerja nggak kerja itu urusan ini tuh bikin happy apa enggak gitu. Di umur kita sekarang. Karena kan udah ngitung mundur kan bro. Harapan hidup laki-laki Indonesia itu kan 76 tahun. Kita udah 42, udah setengah. Kita udah gak maju, kita udah mundur. Mendekati 70, mikir lagi nanti dia. Mikir lah. Jadi makanya waktu itu berharga banget buat kita. Iya bener. Harus berharga banget. Makanya kita gak ada waktu ngeladenin netizen. Iya, bener. Orang komentar jahat. Ya kan daripada gue baca 10 menit, mending gue main sama anak 10 menit. Gitu sih. Top. Tapi itulah, makasih udah mampir ke sini. Gue yang makasih banyak. Good luck buat semuanya. Terima kasih.